Ya, ya. Kelasnya boleh siapin dulu, tolong. Sudah siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Oke, udah pada makan siang semuanya? Sudah, berarti udah bersemangat ya mau belajar hari ini. Insya Allah. Tadi udah dibersihkan lagi kelasnya setelah makan siang belum? Sudah. Ya udah bersih ya kelasnya ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Bagus. Rajin-rajin ya anak-anak di semua. Hari ini kita akan belajar mengenai materi. Ada yang tahu? Tahu Bu. Tidak tahu. Pada minggu lalu itu udah bilang maksudnya persamaan linear tiga variabel. Betul, kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, sebelum kita masuk ke pelajarannya, ada yang masih ingat nggak pelajaran ini? Sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear tiga variabel, kita udah mau pelajari mengenai Sistem persamaan linear dua variabel. Ya benar, kita udah belajar mengenai sistem persamaan linear satu variabel dan dua variabel. Selanjutnya sekarang kita ke tiga variabel. Nah, adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai di materi hari ini yaitu di akhir fase E atau di akhir semester nanti, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Tujuan pembelajaran kita yang ada dua. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, di sini Ibu memakai pendekatan pembelajaran deep learning. Ada yang tahu pembelajaran deep learning apa? Ya benar. Pembelajaran deep learning adalah pembelajaran bermakna yang dimana kalian tidak hanya menghafal suatu materi, tapi kalian memahami makna dan juga materi tersebut secara mendalam. Untuk model pembelajarannya itu problem based learning atau PBL, yang dimana pembelajaran ini akan dikasih suatu masalah terlebih dahulu. Nah, sebelum itu tadi kan kalau kita model pembelajaran PBL berarti pembelajaran kita diawali dengan suatu masalah. Nah, kalian boleh scan atau lihat di HP masing-masing ataupun akan ditampilkan juga di sini untuk video pembelajaran di mana berisikan masalah sistem persamaan linear tiga variabel. Sebelum ditayangkan, kalian boleh mencatat informasi penting yang ada di video ini ya. Siapin belum bukunya? Sudah. Oke. Mulai ya. Di suatu hari, 3 orang teman bernama Vira, Ani, dan Bobby baru pulang berbelanja peralatan sekolah. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang teman bernama Tama. Halo teman-teman, cari dari mana nih? Hai teman. Halo teman. Halo teman. Kita belajar untuk ajar mereka. Kalian habis beli peralatan sekolah ya? Buat persiapan masuk sekolah lagi? Iya nih, karena liburan sebentar lagi selesai, jadi kami beli peralatan baru. Pas banget, aku juga beli peralatan sekolah. Kalian beli apa saja dan harganya berapa ya? Aku beli 10 buku tulis, 5 pena, dan 2 tiket, dan total harga 90.000. Kalau aku beli 8 buku tulis, 3 pena, dan 1 tiket, total hargaku 65.000. Dan aku juga punya buku tulis, 2 pena, 1 tiket, dan total harganya 43.000.
Oh gitu, aku rencananya beli 6 buku tulis, 2 pena dan 2 tiket. Tapi uangku cuma 55.000 nih. Kira-kira cukup nggak ya? Oh, kalau itu aku dan teman-teman kurang tahu sih, karena aku tidak melihat harga satuan dari masing-masing barangnya. Wah, bagaimana ya mencari harga satuannya agar aku tahu apakah uangku cukup atau tidak? Aku juga bingung cara mencari tahu harga satuannya. Gimana kalau kita tanya ke teman-teman lain? Siapa tahu ada yang bisa membantu. Gimana nih, bisakah teman-teman membantu kami dalam mencari harga satuan dari barang-barang tersebut? Giswa, Oke, itu tadi videonya. Udah dapat informasi pentingnya? Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke KPD nanti atau kalian selesai informasi tersebut, Ibu ada pertanyaan dulu nih untuk kalian. Berdasarkan video yang telah ditampilkan, video tadi, apakah kalian tahu apa itu SPLPP dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Saya Bu. Oke, Novita. Menurut saya SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel adalah sekumpulan 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang saling berhubungan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari SPLTV ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan 3 jenis hal atau objek Bu. Contohnya itu seperti dalam video tadi, yaitu menghitung harga dari 3 jenis barang berdasarkan total pembeliannya Bu. Nah, benar ya, apa yang dikatakan oleh Novita, berarti SPLTV adalah sistem persamaan linear 3 variabel yang dimana persamaan tersebut memiliki 3 variabel dan penerapannya seperti video tadi. Nah, selanjutnya itu pengerjaan KPD. Nah, pengerjaan KPD ini akan dilakukan secara berkelompok. Sebelumnya agak lebih seru nih, Ibu belum tentuin sih kelompoknya. Kita acak aja ya. Iya. Oke. Mau dibagi berapa kelompok? 3. Berarti kalau 3, satu kelompok ada berapa orang? Ada 3 sampai orang ya. Oke, ini nama-namanya. Ada nggak nama kalian semua di sini? Ada. Ada ya. Oke, mulai ya untuk ceknya. Nah, inilah kelompok-kelompoknya. Mungkin kalian bisa duduk berkelompok ya. Kelompok 2 ada 4 orang. Berarti kelompok 2 ini harus lebih bagus nih. 2 orang. Ya. Nah, kalian boleh scan ini barcode yang ada di depan untuk mengerjakan KPD-nya. Salah satu aja dari setiap kelompok yang scan. Sudah di scan semuanya? Sudah. Oke. Coba dibuka dulu LPD-nya tersebut. Udah bisa buka semua belum? Sudah. Bu. Udah? Sudah Bu. Kelompok Sela udah? Sudah, Bu. Oke. Nah, di situ kan ada masalah satu yang dimana masalah satu tadi itu berdasarkan video yang telah Ibu tampilkan. Jadi tadi kalian sudah catat kan informasi pentingnya? Nah, kalian menjawab berdasarkan video tadi. Lalu untuk masalah 2 dan 3, kalian kerjain di kertas, kalian tulis, lalu di scan, foto, dikumpulkan di
Sekiranya nggak diperlukan, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi sama-sama ya, jangan temennya sendiri yang jadi. Nanti semua kelompok harus paham ya soalnya. Semua udah. Oke, udah semua ya. Tadi di LPD-nya ada berapa masalah? 3. Nah, untuk masalah 1 kan udah ada tuh lama-lama penyelesaian di LPD. Ada nggak kelompok yang mau maju untuk mengerjakan masalah 1? Oke, kelompok 1 ya, masalah 1. Nanti untuk kelompok 2 dan 3 itu masalah 2 dan 3 kita acak ya. Sebelum itu coba semua berdiri dulu. Tinggalkan badannya, menggunakan LPD masih sampai ya. Kalau dibilang tutup tangannya dibuka. Nah, nanti ibu kasih arahan, kalian lakuin gitu ya. Buka, tutup, buka, tutup, tutup. Oke, ulang ya. Itu masih lompat loh. Oke, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Gak konsen bu? Gak konsen. Saya masih kepikiran LPD nih, makanya gak konsen nih. Boleh ulang lagi ya?
Sampai semuanya konsep. Oke, tangannya di depan dulu semuanya, ditutup. Tutup ya, tutup. Tutup tangannya. Oke, tutup. Buka, buka, tutup, tutup, tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, udah ya. Oke, nomor satu boleh maju. Siapa perwakilan yang menjelaskan? Oke, Stella. Boleh dijelaskan siapa? Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan penyelesaian masalah 1. Nah, tadi kan kita telah menonton tayangan video yang Ibu bagikan. Di sini nomor 1, tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan tersebut. Nah, Vira membeli yang dituju itu 10 buku tulis, 5 pena dan 2 tip X dengan harga 90.000. Sedangkan Ati membeli 8 buku tulis, 3 pena dan 1 tip X seharga 65.000. Dan Topi membeli 5 buku tulis, 2 pena dan 1 tip X harga 43.000. Nah, yang ditanyakan, berapa masing-masing harga 1 buku, 1 pena, dan 1 tip X? Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan dulu bahwa buku itu kita misalkan dengan variabel X, pena itu Y, dan tip X itu Z. Kemudian kita membuat model matematikanya. Kemudian kita mulai menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Pertama, eliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yaitu 8X tambah 3Y tambah Z sama dengan 65.000. Dan persamaan 3-nya yaitu 5X tambah 2Y tambah Z sama dengan 43.000. Kemudian langsung saja kita kurangkan karena Z-nya sudah sama, maka hasilnya 3X tambah Y sama dengan 22.000. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X yaitu sama dengan 6.000. Maaf ya teman-teman, ini kelebihan nolnya ke persamaan 4 sehingga 3X tambah Y sama dengan 22.000. Kita masukin X-nya 6.000, 3 dikali 6.000 ditambah Y sama dengan 22.000, maka Y-nya adalah 4.000. Jadi harga 1 buku tulis adalah 6.000, harga 1 pena adalah 4.000, dan harga 1 tip X adalah 5.000. Uang tambah sebesar 55.000. Cukup untuk membeli 6 buku tulis, 2 pena, dan 2 tip X karena total biayanya adalah 54.000. Sama jawabannya seperti Sela, teman-teman? Oke, sama ya. Jadi teman-teman yang lain juga sama di Sela. Berarti jawaban Sela benar. Tepuk tangan dulu untuk Sela. Oke, tadi masalah 1. Nah, untuk masalah 2 dan 3, ada yang ingin maju? Oke, Agil. Agil mau maju nomor berapa atau mau di-skip? Masalah 2. Ini yang tadi ya, jawabannya ya. Oke, kita boleh ke depan jelaskan. Oke, baik. Untuk masalah kedua itu kan diketahui Laras membeli 2 risol, 2 risol mayo, 3 tahu bakso, dan 1 teh obeng itu seharga 17.000. Sementara Cinta membeli 1 risol mayo, 2 tahu bakso, dan 1 teh obeng dengan harga 12.000. Sementara Lauren membeli 3 risol mayo, 1 tahu bakso, dan 1 teh obeng dengan harga 16.000. Dan ditanya untuk poin A, bagaimana cara mengetahui harga satuan dari masing-masing jajanan tersebut? Poin B, jika uang Amir 20.000, apakah cukup jika membeli 3 risol mayo, 2 tahu bakso, dan 1 teh obeng? Langkah pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Untuk X itu ialah harga risol mayo, dan untuk Y itu harga tahu bakso, dan untuk Z harga teh obeng. Kemudian
kemudian kita membuat model matematika 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 17.000. Ini ialah persamaan pertama. Persamaan kedua, x tambah 2y tambah z sama dengan 12.000. Persamaan ketiga, 3x tambah y tambah z sama dengan 16.000. Maka untuk poin A, harga satuan dari masing-masing jajanan yaitu untuk X tadi ialah harga risol mayo itu seharga 3.000, untuk harga tahu bakso 2.000 dan harga teh obeng itu 5.000. Selanjutnya untuk poin B, Amir membeli 3 risol mayo, 2 tahu bakso dan 1 teh obeng. Kita substitusikan nilai X, Y, dan Z yang telah ditemukan. 3 dikali 3.000 ditambah 2 dikali 2.000 ditambah 5.000 sama dengan 9.000 ditambah 4.000 ditambah 5.000 sehingga menghasilkan 18.000. Jadi uang Amir sebesar 20.000, maka cukup untuk membeli 3 risol mayo dan 2 tahu bakso dan 1 teh obeng. Oke, teman-teman, jawabannya sama seperti Agil. Sama. Oke, jadi teman-teman yang lain juga sama nih Gil, seperti Agil. Berarti jawaban Agil benar. Tepuk tangan untuk Agil. Nah, Ibu mengingat waktu kita sudah mau habis, jadi kita cukupkan aja untuk pembelajaran hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan kasih tugas di rumah yang akan berjalan di rumah dari DCR. Nanti untuk tanggal waktunya akan Ibu tetapkan di DCR. Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Susi. Tadi kita sudah belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita bisa menyelesaikan 3 persamaan dengan 3 variabel sekaligus. Adapun metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan 3 persamaan itu dengan 3 variabel, kita bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun gabungan dari kedua metode, atau disebut juga dengan metode campuran. Kemudian materi SPLPV ini bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya tadi kita mencari harga satuan dari 3 jenis barang yang hanya kita ketahui total belanjanya saja. Oke, jadi itu ya tadi kesimpulan dari SPLPV adalah sebuah persamaan linear yang memiliki 3 variabel yang dimana kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencari harga satuan dari barang yang kita hanya mengetahui total belanjanya saja. Oke semuanya, gimana pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan masukan atau saran? Ataupun Bu, pembelajaran hari ini bosan deh Bu, pembelajarannya udah saya pelajari soalnya gitu. Ada yang bisa memberikan? Menyenangkan Bu. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Tadi ada main juga kan, misalnya kita misinya lewat HP ini kayak perlu dimasukin. Oke.